Halo, ini dengan Buce. Tadi malam saya dapat kiriman dan pertanyaan dari teman-teman di Indonesia. Karena ada berita dari teman kami, dari teman kita, Mindstack. Beliau bilang, your money can expire on July 4, 2023. Karena July 4, 2023 itu adalah hari kemerdekaan Amerika yang 5 hari lagi, ya, 5 hari lagi dari sekarang. Tentu yang ditujukan ini adalah artinya dolar, ya. Jadi dolar tidak akan berlaku lagi pada tanggal 4 Juli dan digantikan dengan digital money. Apa yang beliau ngomong ini bukan tidak ada alasannya, bukan sekadar konspirasi. Memang ada berita-berita seperti itu di Amerika. Jadi memang ada diisukan bahwa Federal Bank akan menggunakan namanya Central Bank Digital Currency gitu. Jadi tidak pakai uang kertas lagi tapi pakai digital ya. Uh, dan tampaknya isu itu dipakai oleh dari Republikan ya. Jadi seperti DeSantis, kemudian ada dari CBN ya, dari Pat Robertson yang mengatakan bahwa oh ini adalah konspirasi daripada Partai Demokrat untuk menguasai keuangan Amerika. Ya, dikaitkan juga dengan di Bible. Memang di Bible kan ada dikatakan bahwa pada akhir zaman orang tidak akan bisa berjual beli tanpa sign daripada the beast, daripada 666 gitu. Jadi kan kalau dengan digital lu tidak bisa pakai uang kertas lagi untuk belanja, berarti itu kan dikontrol oleh Amerika ya. Ya. Uh, Pendapat saya bagaimana? Ya, pendapat saya begini. Pertama-tama kita harus tahu ya bahwa itu adalah bisa juga merupakan teori bisa juga merupakan teori konspirasi atau politikal. Sebab setahu saya Federal Bank itu independen, tidak bergantung pada Partai Demokrat, tidak bergantung pada Partai Republik. Siapapun presidennya tidak boleh mempengaruhi Federal Bank seperti Bank BI di Indonesia gitu ya. Itu berdiri independen harusnya begitu ya. Terus yang kedua, memang apakah itu bisa akan terjadi di Amerika? Ya, setahu saya katanya saat ini ya mungkin banyak kita di Indonesia tidak tahu ya bahwa di undang-undang dasarnya di Amerika itu ada satu hal dibuatkan seperti begini. Kayaknya mereka membuat supaya federal tidak boleh mempunyai kontrol terlalu besar atau penuh terhadap kehidupan kita. Jadi ada di kita punya undang-undang dasar di situ ya, di Amerika ini ya. Jadi bahwa federal itu tidak boleh punya pegang kekuasaan terlalu banyak gitu, basically. Ini banyak memang dihembuskan oleh Partai Republik ya. Jadi Partai Republik ini tidak suka kalau federal terlalu banyak pegang campurin urusan law begitu ya. Makanya Partai Republik mendukung government yang lebih kecil. IRS juga pegawainya jangan dibanyakin. Nanti dia terlalu tukang pajaknya kebanyakan pada kepajakan ke kita-kita. Jadi kasih kecilin supaya tidak terlalu bagaimana gitu. Bisa ngumpulin pajak tapi tidak sampai detail kehidupan orang. Jadi kayaknya kalaupun ini akan berlaku ya harus persetujuan dengan Kongres. Itu yang dikatakan oleh Fed. Saya yakin kalau misalnya itu dibuat begini, yang banyak dari anggota Kongres akan baik dari Republikan tidak akan setuju, tentu juga dari Partai Demokrat tidak akan setuju ya. Karena saat ini inflasi sudah mulai bisa ditekan ya. Saya lihat harga-harga sudah turun, bensin sudah tidak terlalu mahal, bisa dikontrol ya. Inflasi di Amerika saat ini bisa dikontrol tampaknya ya. Jadi yang saya amati ya sebagai orang biasa, saya melihat harga-harga sudah mulai turun dan kita mulai adjusting ya.
Memang sedikit lebih mahal dari sebelumnya, itu betul. Tapi bisa under control kalau menurut saya. Ya. Jadi tentu akan diprotes dari Partai Republik dan akan diprotes juga dari Partai Demokrat. Sebab kalau orang tiba-tiba punya uang gini bisa kacau ekonomi, namanya Biden kan pasti jelek gitu ya. Jadi ekonominya kan pasti kacau, apa semua negara pasti kacau nih. Orang akan lari ambil uang dari bank atau gimana, bank-bank bisa kolaps semua. Dan pasti mereka tidak inginkan itu terjadi. Jadi apakah tanggal 4, jadi kesimpulannya, apakah tanggal 4 Juli akan terjadi kolaps seperti itu? Menurut saya juga tidak. Saya sudah cek ke saya punya bank, tidak ada pemberitahuan seperti itu. Juga saya menceritakan apa yang terjadi di LA ya, di LA pada tanggal 29 Juni 2023 ya. Pertama-tama saya cerita tentang gereja dulu. Betul, sekarang saat ini gereja-gereja mulai beralih ke kita donate pakai kirim pakai Zelle atau pakai Venmo. Saya donate untuk IFGF dengan itu pakai Venmo dengan Zelle. Jadi tidak ada lagi kantung kolekte yang diedarkan. Tapi di gereja-gereja yang lama masih ada walaupun ada kombinasi, ada digital, masih diedarkan kantong kolekte karena kita masih suka berikan cash. Kalau saya lebih suka ada kantong kolektenya. Karena kayaknya kalau kita kirim gitu, kita tidak merasa bagaimana gitu. Kalau kita masukkan cash, kita kan lagi doa, oh Tuhan ini saya berikan, saya punya ini persembahan gitulah. Jadi ada sesuatu yang kita berikan gitu, ada fisikalnya gitu, puas gitu rasanya. Kalau kirim gini, ya walaupun sampai saat ini saya banyak lakukan untuk digital kayak gitu. Jadi untuk saya bicara untuk kalangan gereja. Kedua, saya pernah ke Cungko, even di pinggir-pinggir jalan orang semua kita bayarnya bisa pakai ini, pakai apa? Pakai kartu ya, pakai phone ya gitu. Kita masih tidak umum hal itu terjadi di LA. Kemarin saya makan taco struck, saya masih harus bayar cash. Apalagi gue tinggal di Alhambra ya, di mana-mana di sini di restoran, tidak di mana banyak juga ya. Ya, dibilangnya gini, cash only. Jadi lu udah bisa pakai kredit card karena ada fee-nya. Jadi kita masih pakai cash. Masih sedikit yang bilang boleh bayar pakai Venmo ya. Hanya orang-orang yang kalau kita order makanan to go online ya mungkin pakai Venmo dengan kredit card ya, pakai digital. Tapi mostly itu pakai cash gitu loh. Uh, Terus juga tentu yang besar ini perekonomian yang kalau kita di Los Angeles kan dekat dengan Las Vegas. Jadi orang-orang yang mau gambling itu kayaknya harus pakai cash juga sih. Kayaknya banyak ini ya, ini berjalan gitu. Memang sampai saat ini konotasi daripada kalau orang pakai cash, apalagi kalau kamu banyak-banyak bawa cash ke Amerika, nah, uh, mereka hanya kayaknya dua hal. Lu drug dealer atau lu gambling ke Las Vegas. Jadi orang Indonesia yang ke LA gitu ya, oh dia bawa $20.000. Untuk apa uang banyak cash gitu? Ya kita mau ke Vegas, langsung oke, lolos lah gitu. Jadi orang konotasinya uang cash gede ini banyak untuk beli gambling atau drug dealer. Kenapa lu nggak bisa bawa ini uang terlalu banyak? Karena takut beli drug katanya. Karena drug dealer semua masih banyak pakai cash gitu lah. Begitu ada konotasinya. Ya tentunya ada juga kalau mau beli rumah lah, ada yang ini pakai cash. Saya dengar mereka bawa uang dolar Singapura karena dolar Singapura satu lembar bisa berapa gitu, bisa $1.000 atau apa gitu. Ya jadi lebih besar currency-nya. Uh, jadi itu yang saya lihat yang terjadi di Los Angeles di ini ya apakah beliau salah? Tidak juga. Memang ada hal itu terjadi di Amerika saat ini. Walaupun tidak banter-banter kalau kamu Google memang ada gitu ya, digital money ada dibahas gitu tapi tidak merupakan main news ya. Jadi tapi biasanya hal ini dipakai oleh Partai Republik untuk menyerang Demokrat ya. Misalnya DeSantis, sebenarnya beliau kan adalah gubernur kan. Gubernur itu skalanya kan state. Jadi hanya Florida. Dia tidak bisa pusingin masalah federal. Yang urus uang itu federal, Pak Biden ya. Tapi dan dibuatlah bahwa Pak Biden setuju dengan hal itu, walaupun menurut saya itu
tidak betul 100%, tidak betul juga karena federal itu tidak boleh Fed itu maksudnya bank sentralnya di Amerika tidak boleh dipengaruhi oleh presiden ya, itu bukan di bawah presiden, itu independen seperti Bank Indonesia, bukan tidak boleh dipengaruhi ya, mereka yang itu adalah presidennya itu independen ya, jadi bukan karena dia presiden Demokrat dia bisa dipengaruhi Demokrat, tidak begitu ya. Dan saya rasa Demokrat juga tidak akan mau hal itu terjadi karena kalau itu terjadi akan terjadi chaos, ekonomi bisa jatuh dan nama mereka akan jadi jelek ya. Dan jadi dua nih yang ini. Dan kalau itu pun terjadi harus disetujui oleh Kongres karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi Kobuce kesimpulannya apa? Tanggal 4 Juli uang kita tidak berlaku lagi. Tidak juga. Saya rasa tidak. Saya tidak merasa indikasi seperti itu. Biasa-biasa aja di sini, biasa-biasa aja. Tidak ada orang, saya tidak lihat orang tiba-tiba antrian banyak di toko emas atau antrian banyak diambil ATM karena uangnya takut tidak bisa tidak bisa diakses lagi, atau orang tiba-tiba belanja cash di mana-mana. Saya juga tidak melihat kecenderungan seperti itu di LA, at least ya, di Alhambra spesifik. Jadi itulah pendapat saya bahwa tidak, apakah itu akan terjadi di masa depan, mungkin aja ya. Jadi apakah Kobuce punya Bitcoin? Tidak, karena saya tidak mengerti. Saya bukan sepintar beliau-beliau ini. Saya tidak Bitcoin, dan saya ngeri karena ini kayaknya naik turunnya tinggi sekali ya. Saya tidak kebayang bagaimana gitu. Jadi beliau ini punya hampir katanya hampir 2 Ferrari untuk beli mesin Bitcoinnya ya, mining uang Bitcoin ya. Ada teman saya ada teman baik saya Bobby, orang Thailand, dia memang mining Bitcoin ya. Dia tanya saya, Uce, Bruce katanya, listrik di Indonesia ini paling murah. Dia udah research seluruh ini, termasuk paling murah di itu. Kalau kita bikin company Bitcoin, mining itu karena miningnya itu perlu listrik yang banyak gitu ya. Karena jalannya 24 jam. Mau bikin kayak itu di Indonesia, tapi saya takut teman saudara saya nggak ngerti gitu ya, kita nggak ngerti Bitcoin dengan ini. Tapi apakah itu uh, uh, ya di antara teman-teman saya ada juga, saya tahu ada teman saya suaminya membuat money beruntungnya dengan Bitcoin dan dia beli rumah di Bali, ada yang terjadi kayak gitu ya. Terus juga ada yang nyumbang ke World Harvest yang saya tahu dan pakai Bitcoin, dan itu dipakai untuk beli rumah sakit, bikin rumah sakit ya, untuk membantu World Harvest, membantu orang di Afghanistan gitu loh. Membantu di Afghanistan atau Pakistan. Kayaknya bangun rumah sakit untuk pengungsi di situ. Ya itulah yang saya mau share sedikit apa yang merupakan pendapat saya. Sekali lagi saya bukan expert. Saya hanya orang biasa yang melihat apa yang ada di sini. Ini adalah murni pendapat dari orang biasa yang kebetulan tinggal di Los Angeles, yang melihat apa yang terjadi baik di politik, tapi tetap saya merasa bahwa isu ini memang di Amerika bisa dipolitisasi, terutama di menjelang pemilihan presiden, menjelang ini Demokrat dan Republik bisa dipolitisasi. Bisa ketakutan ini dibuat, nanti Demokrat akan membuat digital money, kalau Republik naik tidak akan jadi ya. Kalau menurut saya sih federal itu memang sekali lagi itu tidak bisa dipengaruhi baik oleh presiden siapapun ya, itu independen. Kalau di Amerika harusnya begitu. Terima kasih.